Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16-25. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja serta menyembah makhluk, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 37-41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya.
Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman harus terwujud dalam hidup konkret. Pernah ada orang mengatakan, "Saya memang tidak aktif di gereja dan jarang ikut misa. Yang penting saya hidup baik. Lebih baik begitu daripada rajin beribadah, tetapi suka berbuat jahat terhadap orang lain." Namun hal ini tidak membenarkan juga orang yang mengatakannya, karena iman itu bukan urusan pribadi, tetapi komuniter dalam perayaan liturgi dan hidup menggereja. Namun dalam arti tertentu, kata-kata tersebut sejalan dengan bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Orang Farisi lebih mementingkan aturan lahiriah daripada hati yang bersih. Dengan sangat teliti, mereka menaati aturan dan ritual keagamaan, tetapi melupakan hal yang jauh lebih penting, yaitu kasih dan kemurahan hati. Yesus menegur cara hidup seperti itu dengan berkata, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Teguran Yesus itu menyingkapkan bahaya besar dalam kehidupan beriman, yakni kemunafikan. Kita bisa tampak saleh dan rajin mengikuti ritual keagamaan, tetapi hati kita jauh dari Allah. Kita perlu ingat, Allah melihat hati, bukan sekedar penampilan luar. Yang dikehendaki Tuhan bukanlah kesalehan lahiriah, melainkan hati dan kasih yang tulus. Yesus menambahkan, "Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Artinya, kebersihan hati dinyatakan melalui tindakan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Itulah sedekah orang beriman. Iman sejati tidak berhenti pada doa dan ritual, melainkan diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang didasari dengan bela rasa dan kepedulian terhadap sesama. Iman yang menjiwai cara hidup kita bukan semata-mata usaha kita sendiri. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Banyak orang menolak kebenaran itu, sehingga hidup mereka terjerat dalam kesia-siaan. Iman yang sejati tidak hanya mendorong orang untuk hidup lebih baik dan berbelas kasih, tetapi juga untuk mengikuti aturan, baik aturan keagamaan maupun aturan sosial kemasyarakatan, sejauh aturan itu menjadi sarana untuk mewujudkan hidup yang didasari iman. Bacaan-bacaan hari ini menantang kita untuk bercermin. Apakah iman saya hanya tampak pada sikap dan tindakan lahiriah? Apakah saya lebih sibuk menjaga penampilan rohani di hadapan orang lain, tetapi hati saya masih dipenuhi egoisme, iri, atau ketidakpedulian? Jika hidup kita dijiwai oleh hati yang berbela rasa dan semangat kasih, serta peduli terhadap sesama, maka seluruh hidup kita akan bersih dan berkenan di hadapan Allah. Marilah kita mohon agar Allah membersihkan hati kita, supaya iman kita menjadi nyata dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.